Ini bobotnya pirang kilo? Satu ekornya ada 5 kilo ya. Saya Bu, saking pundi lho niki rombongan lampah. Lah ajeng kan pundi niki? Oh, saya yang sakit. Pantesan kok nggawa ireng-ireng kabeh. Ngindangi yang sakit. Saking delok lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, comeback lagi guys in my channel Jejak Richard. Saatnya kita nge-trip lagi. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua ya teman-teman. Hari ini kita berada di Kampung Jatisari, tepatnya di Desa Miting, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri ya guys. Dan tujuan kita kali ini adalah itu ya guys, untuk melihat lele keramat yang sangat viral di daerah Wonogiri ini ya. Dan kebetulan kali ini saya juga tidak sendiri. Saya ditemani temen YouTuber kita dari Ngawi ya, salah satunya Bapak Wito Kodo Ijo dan juga Mas Yudi dari Sukorame ya, Sukorame channel ya guys ya. Jadi dari Bojonegoro ini kita kedatangan dua tamu YouTuber ya guys ya. Dan beliau minta untuk dianterin ke tempat lele keramat itu di mana gitu. Jadi kita ajak ke sini ya guys ya. Dan kali ini kita juga sudah membawa amunisi ya guys ya. Kalau kemarin kita pas pertama ke sini itu cuma bawa sedikit, ini ya lumayan agak banyak ya. Jadi kita kemarin kan sudah janji kalau ke sini lagi ya minimal bawa pakan ikannya yang agak banyak dikit gitu. Kita sudah janji ya sama lele-lele di sini. Jadi sekarang kita udah sampai sini lagi, kita bawa pakannya ya agak lebih banyak daripada yang kemarin ya guys ya. Oke guys, tetap ikuti dan simak perjalanan kita kali ini. Sekarang kita jalan aja ya guys. Let's go. Oke guys, sekarang kita jalan aja menuju lokasi ya. Dan lokasinya itu, tempat kedung lelenya itu tidak jauh dari sini ya. Kita tadi mobilnya parkir di sana ya guys, mobilnya parkir di situ. Kita jalan kaki aja dari sini. Soalnya tadi teman-teman kita minta udah jalan kaki aja, kita sambil jalan sambil lihat pemandangan. Soalnya kan sudah nggak jauh gitu. Jadi kita jalan kaki aja. Dimana kemarin kita sudah jelasin ya guys mengenai mitos akan sejarah lele-lele di sini ya. Jadi lele di sini itu disinyalir dipercaya sangat keramat ya guys, karena sudah banyak banget kejadian yang sudah terjadi ya guys. Soalnya dari dulu itu sudah banyak terjadi kejadian. Yang terbaru itu yang kemarin sebelum itu ada ya guys, pas musim COVID-19 itu ya guys, itu ada seorang oknum aparat yang apa itu guys, istilahnya nyempelek nih ngerti loh guys. Jadi tidak percaya kalau lele-lele di sini itu keramat ya. Jadi si oknum aparat ini itu kesini ya guys ya, kesini mengambil lele di sini, terus mengambilnya dipotong-potong lalu dikasih kan lagi buat lele yang lain ya guys, buat pakan gitu loh. Istilahnya kan tidak percaya kalau lele-lele di sini itu keramat. Tapi tahu nggak guys apa yang terjadi selanjutnya? Besoknya itu, malamnya ya guys ya, malamnya itu ternyata si aparatnya itu langsung mendadak sakit keras ya guys. Dan itu mau dirujuk ke rumah sakit, tapi belum sampai rumah sakit oknum itu sudah meninggal duluan ya guys ya. Jadi hikmah atau yang bisa kita petik dari pelajaran ini ya guys ya, kita tidak boleh mencempelekan ya guys ya, atau memandang hal-hal seperti ini tuh sepele ya guys ya. Kita tidak boleh menyempelek nih ibaratnya ya guys ya, merendahkan gitu akan hal-hal seperti ini. Soalnya kita itu hidup di tanah Jawa ya guys ya, dan hal-hal seperti ini tuh masih
banyak banget yang berlaku ya guys. Jadi kita juga harus menghormati leluhur, bukan kita kok musyrik atau gimana gitu ya guys. Kita juga nggak mengagungkan juga nggak, kita cuman apa itu, menghargai, menghormati ya guys ya. Soalnya di tanah Jawa itu di mana-mana itu pasti kan ada punden atau danyangnya sendiri-sendiri ya guys ya. Dan kita tidak bisa memungkiri hal itu. Mungkin untuk anak-anak zaman sekarang, zaman generasi Z ini ya nggak percaya hal-hal seperti itu ya guys ya. Tapi percaya nggak percaya, kenyataannya dari dulu emang sudah kayak gitu ya guys ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang sangat dianggap tempat keramat dan tidak boleh dilarang atau dilanggar aturannya ya guys, kalau tidak mau terjadi apa-apa pada diri kita. Oke, kita ini sudah mau sampai lokasi ya guys, tepatnya di Kedung Lele Sakral ya. Di sini ada jembatan guys, dan tepat di depan sana itu ada area pemakaman ya guys ya. Jadi area sini tuh dekat dengan area pemakaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun oke guys, kita lanjut aja. Jadi di sini tuh ada jembatan ya guys, tapi lele-lelenya itu tidak ada yang kesini ya guys, semuanya itu ngumpul di sana ya. Semuanya tuh ngumpul jadi satu di area sana. Ini jalan menuju Dung Lele ya guys ya, dimana Dung Lele ini juga sudah sangat viral. Banyak sekali youtuber yang kesini ya guys ya, apalagi yang suka misteri-misteri gitu ya, pasti banyak banget yang datang. Dan ini tempatnya ini sudah jalannya sudah agak dipermudah ya guys ya. Ini baru ditata ya guys tempatnya ini. Rencananya itu ini kayaknya mau dibukuin surau atau musola gitu ya guys ya oleh Bapak itu. Bapak banyak kesini ya. Ini kan mau rencananya mau dibikin masjid gitu sama mas yang di atas itu ya rumahnya ya. Kemarin kita juga pernah datang, kita sudah pernah nanya-nanya ya. Jadi ini murni dana pribadi ya, mau rencananya mau dibikin masjid di sini. Ini kita sudah sampai di lokasi guys. Tuh lelenya udah kelihatan. Bapak, kali Bapak sinten niki? Bapak Tukiman. Monggo. Pak Tukiman. Pak Tukiman. Oh iya. Grene pundi, Pak? Mriko. Oh, nggih mriko. Nggih, kan enten jalan dan mandek bawah ilan ini. Oh, nggih mriko. Nggih, dadi asli warga mriki nggih. Nggih. Niki nyuwun sewu, Pak. Nggih. Niki kula kan Joko asline carang jom mriki kula. Sarang jom mriki, selak mriki. Rencang kula saking Bojonegoro niki. Oh. Terus pengen ketos mriki. Nggih. Niki kedhe ceritane pripun, Pak? Ketos lele keramat niki. Mitosnya pripun ngeten niki? Ya yang mitosnya kalau kiambak buat ngertos, yang penting itu tidak mengambilnya, itu aja udah Mas. Oh nggih. Kita lihat cuma liatin doang, nggak boleh kita itu pokoknya ya jangan sampai ngambil ini, dilestarikan lah gitu. Soalnya kan Cuman lihat-lihat aja gitu. Yang penting kasih makan kan kelihatan tuh, ya Mas ya. iya besar-besar banget ini lelenya, banyak banget. Ini airnya jernih banget ya nih. Iya, nggak ada hujan itu, kalau banjir ya mungkin ya nggak seperti begini. Bapak asli mriki atau Asli mriki, cuman kula jane namung celak mriko kok gunung tamu rabi teng mriki. Oh nggih. Jadi ini bukan jenis lele bumbu. Saya dengar kan mitos di sini kan akeh sing ngambil lele-lele akeh sing ora slamet. Iya memang begitu. Nah, gitu. Iya jumlah lele pinten Pak ketinggalan? Kula mboten kertas. Cuman betul yang gede-gede, yang kecil banyak loh Mas dari sono kok. Oh yang kecil banyak. Cuman yang kumpul yang di sini kan yang gede-gede gitu. Atau mungkin yang kecil nggak kelihatan ya? Iya mungkin bisa juga. Coba anu kerupuknya tuh di Iya. sono. Ntar tak turun ke situ. Iya coba tuh. Saya kan bulan kemarin juga ke sini. Iya. Itu Tadi nggak sepeda apa mobil Mas? Cuma betul mobil taruh sana. Oh neng kene iso lho. Nggih saged niku kan masih kula anu kono karo mlaku ngoten terus Iya, jane. anu nyoteng niku ya. Nggih.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi dan ini airnya sangat jernih ya guys. Jadi kita mau kasih pakan ikan lelenya ya. Besar-besar banget lelenya. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Jauh berbeda dengan lele yang dijual di pasar. Kalau yang dijual di pasar itu jenis lele dumbu. Tetapi yang ini lele lokal pun bukan, lele dumbu pun bukan. Dan mereka ini setiap saat itu berpindah-pindah. Yang jelas Di sini terdapat ratusan ekor lele ya guys. Sudah sering kali, berulang kali Anda mendengar tidak boleh diambil. Andai kata ada yang memaksakan mengambil, itu ada konsekuensinya. Ya, taruhannya nyawa. Jadi saya tidak terlalu membahas itu. Yang perlu kita cermati itu jenis dan wujud lele ini. Neng cetek aneh. Kalau emang iki ora pakai emang iki deh. Oh, doyan deh. Kayak buruk kuwi. Doyan. Berat. Usia ikan lele ini tidak ada yang tahu pasti ya guys. Dan warga di sini itu taunya ikan di sini sudah ada, mungkin sudah ada ratusan tahun ya. Soalnya dari nenek buyut mereka dulu itu lele di sini itu sudah ada ya. Ini adalah rumah bagi lele-lele purba di sini ya. Meskipun banjir besar datang, tapi ikan lele-lele ini masih tetap saja di sini ya guys. Kalau pada umumnya ikan lele itu kalau ada arus yang besar atau banjir besar, lelenya biasanya kan nggak ada ya guys. Tapi bedanya dengan lele-lele di sini, walaupun banjir bandang datang, tapi lele itu tetap di sini ya guys. Makanya ini dinamakan lele keramat atau sakral ya. Soalnya tidak pernah hilang dari lingkungan sini ya guys. Dan menurut cerita warga di sini, air di sungai ini tidak pernah kering ya. Biarpun musim kemarau datang panjang ya, tapi air di sini itu tetap masih saja selalu ada ya guys. Lele di sini dibilang keramat, soalnya barang siapa orang yang mengambil ikan lele itu di sini disinyalir pasti orang yang mengambil ikan itu nyawanya hilang ya guys, atau meninggal. Dan warga-warga di sekitar sini itu agak takut kalau lewat area sini ya guys. Jadi ini yang dinamakan dung lele ya guys. Tempatnya itu ada di sini, dan di sini dipenuhi oleh ratusan lele purba ya guys. Soalnya lele di sini usianya itu sudah ratusan tahun ya, dan tidak ada warga yang berani untuk mengambil di sini ya, karena mitosnya itu barang siapa yang berani mengambil ikan lele di sini, taruhannya adalah nyawa mereka sendiri ya guys. Makanya tidak ada warga atau orang yang berani mengambil ikan lele di sini. Jadi lele di sini itu sekarang sudah dikeramatkan ya guys. Dan kali ini kita ditemani oleh Bapak Wito dan Mas Yudi Sukorame ya guys. Beliau jauh-jauh dari Bojonegoro ke sini untuk melihat dan melihat langsung nih guys tentang lele
yang sangat viral ini ya guys ya. Ini mengalir dari depan sana itu. Jadi ini kali kedua kita nge-vlog sama Bapak Wito dari Bojonegoro ya guys. Beliau jauh-jauh datang dari sini, jauh-jauh datang dari Bojonegoro ke sini hanya untuk pengen mengetahui tentang asal muasal ikan lele purba ini ya guys. Dan seperti inilah suasana Dong Lele ya. Di sini sungainya penuh dengan batu-batu ya guys. Tuh batu-batu besar semua ya. Sini semuanya terbentuk secara alami ya guys ya. Dan biarpun di sini terjadi banjir bandang, banjir besar ya guys ya. Tapi lele-lele ini masih saja selalu utuh tetap di sini ya guys. Jadi tidak pernah berpindah ke tempat yang lain ya. Dan diyakini pula di sini ada sosok ikan lele yang hanya berkepala tapi tubuhnya itu tulang dan duri semua ya guys ya. Dan sudah ada beberapa warga yang melihat ikan lele tanpa tubuh itu ya guys ya. Jadi cuma lele doang sama tulang sama duri-durinya itu loh guys. Bah, serem juga ya guys. Tapi tujuan kita kali ini bukan untuk mengusik atau gimana ya guys. Tujuan kita kali ini hanya untuk mengambil video gambar. Kita tidak ada tujuan maksud apa-apa ya guys ya. Apalagi untuk sesuatu yang apa yang namanya ya guys ya. Sesuatu yang melebih-lebihkan daripada sang pencipta ya guys ya. Jadi semua ini juga ciptaannya Sang Maha Kuasa ya guys ya. Dan kita di sini juga harus melindungi dan melestarikannya. Jadi kita tidak mengagung-agungkan soal ikan atau tempat di sini ya guys ya. Semua kembali memang kepada Yang Maha Kuasa. Tapi di sini kita juga harus menghargai dan menghormati semua yang ada di sini ya guys ya. Contohnya saja kalau ada orang bertamu ke rumah kita ya. Kalau orang itu di tempat kita tuh datangnya semuanya sendiri, tidak ada uluk salam, permisi atau apa-apa, kita pasti marah ya guys. Ya seperti itulah guys contohnya guys. Jadi kemanapun kita berpijak, kita harus berhati-hati dan menghargai, menghormati yang punya tempat atau area situ ya guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Next time kita lanjut lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Bye bye. Oke baiklah, sekarang coba kita Saya Bu, saking pundi lho niki rombongan lampah. Lah ajeng kan pundi niki? Oh, saya yang sakit. Pantesan kok nggawa ireng-ireng kabeh. Ngendangi yang sakit. Saking delok lele.